وزد وعدهم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لمن ألوذ به سواك عند غلول الحديث الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نيات القبول وتمام كل سور.
ومأمول وعلى صلاح الشن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى أرواح كيجي محمد زيني بن عبد العزيز قوم المرفوع وكيجي محمد شافي الدامي وكيجي مهاجر بن أمسار الداري وكيجي سبيل الرشاد بن أسماني وكيجي سيف الدين بن أمسير وكيجي حسن بصري بن أبي أبو بكر ثم إلى أرواح ساداتنا ولسانا وثم إلى أرواح أموات صاحب البيت ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنية البطوح والمنوم والرسوم والصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلامنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu ikhtilaful ulama'i bil jum'ati. Berselisih pendapat para ulama dalam sholat Jumat. Allati faddat ahluha, itu ahluha karena menjadi fa'il dari infaddat. Allati infaddat ahluha, yang bubar jamaahnya. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi dalam pelaksanaan sholat Jumat? Sebagaimana pada hadis yang lalu digambarkan ketika Nabi sedang berkhutbah, jamaah itu bubar, tinggal 12 orang. Maka di dalam hal itu fihi aqwalun, di dalamnya ada beberapa pendapat. Faqila, maka dikatakan tasihul jum'atu, sah sholat Jumat itu in baqiya wahidun, jika tersisa satu orang. Tadi sholat Jumat bubar, tinggal satu orang, sah Jumatnya. Itu pendapat yang pertama. Waqila, dan dikatakan pendapat yang kedua in baqiyat nani, jika tersisa dua orang aja sah. Waqila, dan dikatakan in kana bihim, jika keadaan mereka
qad shallal raqatal ula, sungguh telah mengerjakan sholat di rakaat yang pertama. Liman baqiya, kepada orang yang tersisa itu. Sebelum bubar, kalau seandainya sisa satu orang atau dua orang, maka sebelumnya jamaah itu sudah ikut mengerjakan satu rakaat bersama imam. Karena kan kaidahnya sholat Jumat itu wajib berjamaah pada satu rakaat yang pertama saja. Kalau seandainya semuanya itu bangun dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, lalu masing-masing niat mufaroqoh, sah sholat Jumatnya karena sudah satu rakaat. Wakila, pendapat yang lain dikatakan yutimmuha zuhran, dia menyempurnakannya menjadi zuhur. Fahadal khilafu, maka perselisihan ini ma'rufun, adalah sudah dikenal bistikhraji qaulai Syafi'i, dalam mengeluarkan dua pendapat al-Imam Asy-Syafi'i bainal qadimi wal jadidi, antara qaul qadim dan antara qaul jadid. Ketika berada di Baghdad, beliau memberikan keputusan-keputusan fatwa yang dikenal dengan qaul qadim. Setelah beliau berada di Mesir, maka keputusan-keputusan fatwa beliau dikenal dengan qaul jadid. Tapi ada beberapa qaul qadim yang dalilnya lebih unggul dari qaul jadid. Di antaranya seumpama sholat maghrib. Kalau qaul jadid, sholat maghrib itu adalah seukuran adzan, qomat, kemudian wudu, qomat, wudu, adzan, qomat, sholat 5 rakaat, selesai waktu maghrib, habis. Jadi wudu, kemudian adzan, iqomat 3 rakaat, tambah ba'diyah 2, kan 5 tuh, habis sudah maghrib itu. Berarti kan singkat benar waktunya, nggak ada 20 menit, nggak ada 30 menit, nggak ada 20 menit. Itu qaul jadid mana? Sedangkan qaul qadim justru adalah sholat waktu maghrib itu adalah panjang sampai tenggelamnya, hilangnya mega merah. Kalau mega merah udah tenggelam, nah berarti itu waktu maghrib sudah habis, dan waktunya 1 jam kurang lebih. Nah, itu pendapat qaul qadim, diantaranya yang lebih afdal dari qaul jadid. Wa hadithul babi, dan hadits bab ini yatadammanu aqwalal a'immati, mencakup kepada pendapat-pendapat para ulama, fi kam, di dalam berapakah, ashkhasun, orang, tuqamul jum'atu, yang dapat dilaksanakan sholat Jumat itu. Waktu itu kita sudah sebutkan berapa orang yang mengesahkan pelaksanaan sholat Jumat itu. Kalau kata Imam Malik 12 orang aja cukup. Kalau kata Imam Abu Hanifah 3 orang sholat Jumat cukup. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sholat Jumat itu 40 orang. Wa qad tasya'aba, dan sungguh bercabang-cabang ara'ul ulama'i,
pendapat-pendapat, pandangan-pandangan para ulama idalika pada yang demikian itu. Tadi berapa jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat itu, ya ulama berbeda-beda. Kenapa berbedanya? Walam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lantaran tiada warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahdidu adadiha, batasan jumlahnya. Wa inna mastanbatu, dan hanya saja para ulama mengambil hukum min zahiri fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dari zahir perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastadallal ulama'u bihi, dan menjadikan dalil para ulama dengan hadis ini, ala anna min jumlatil masyruti, atas bahwa di antara jumlah yang disyaratkan fi iqamatil jum'ati, dalam pelaksanaan sholat Jumat itu, wuku'uha fi baladin amirin, adalah dilaksanakannya, terjatuhnya pada negeri yang makmur. Wa inda syafi'i la yustaratu dalika, sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak disyaratkan hal itu. Wa innamal madaru, dan hanya saja pokok pembahasan itu, alal amkinati, atas tempat-tempat, allati istawtonahan nasu, yang ditinggali oleh manusia, bibinain, dalam satu bangunan, au isyatin, atau rumah kecil yang terbuat dari bambu, au qasobin, atau rumah kecil yang terbuat dari rotan. Jadi kan ada musafir, ada mukim, ada mustautin. Kalau musafir ya orang yang berperjalanan, yang mencapai perjalanan 2 marhalah. Nah, musafir itu dia tidak terkena kewajiban sholat Jumat, sama seperti perempuan, dia nggak terkena kewajiban sholat Jumat. Tapi ketika si musafir itu, si perempuan itu ikut sholat Jumat, maka tidak wajib untuk sholat Zuhur. Nggak usah, udah. Pada dasarnya musafir wajib nggak sholat Jumat? Nggak. Sama seperti perempuan, pada dasarnya nggak wajib sholat Jumat. Tapi ketika itu musafir, ketika itu perempuan ikut sholat Jumat, walaupun Jumat itu tidak wajib buat mereka, tapi tidak perlu setelah selesai mengerjakan sholat Jumat, sholat Zuhur lagi. Nggak usah, udah cukup. Nah, berbeda lagi dengan mukim. Mukim itu adalah orang yang datang dari satu negeri, yang dia menetap di negeri yang lain, dan dia berazam, dia berniat di satu hari nanti dia akan balik lagi ke negerinya itu, atau yang disebut dengan perantau-perantau. Seumpama orang yang mondok pesantren di pelosok, di Lirboyo, di Buntet, di Sitobiri, di Bangkalan. Nah, statusnya mereka adalah mukim. Itu mereka mukim. Beda dengan mustautin. Kalau mustautin itu adalah penduduk asli, yang dia tidak keluar kecuali ada kebutuhan di musim panas atau di musim dingin. Nah, itu mustautin.
Berarti bahasanya kalau mustautin itu adalah penduduk asli pribumi. Kalau mukim adalah pendatang-pendatang yang dia bertempat tinggal. Seumpama nih pedagang-pedagang yang dia ngontrak sekamar, dia kan sementara di sini, walaupun sampai berbulan-bulan, dia namanya mukim. Karena dia berazam nggak selamanya di sini. Kalau dapat duit banyak pulang kampung, gitu kan? Nah, mukim dia berarti itu. Bukan mustautin. Kalau emang mustautin itu ya penduduk asli, itu namanya mustautin. Kalau udah beli tempat, dia udah punya rumah. Nah, rumahnya itu tinggal dia permanen atau hanya sementara. Kalau emang dia udah permanen, ya, udah benar-benar domisilinya di sini, udah gak bakalan balik lagi ke kampungnya, nah dia mustautin. Udah gak bakalan balik lagi, udah permanen, domisilinya udah di sini. Nanti dia keluar kemana-kemana itu karena ada kebutuhan aja. Nanti dia balik lagi ya. Rumahnya itu. Nanti dia mustautin. Itu bukan mungkin. Tapi kalau seumpama pelajar-pelajar yang mondok mana-mana, mungkin. Banyak kan orang dulu kita bilangnya mungkin. Mana lo habis ini? Gua mau mukim. Iya. Orang dulu kan bilangnya mau mukim. Bukannya mondok, bilangnya mau mukim. Karena dia bertempat di satu daerah walaupun lama. Dia bukan mustautin, karena bakalannya dia akan balik lagi ke tempat semula. Sehingga disebut dengan mukim, bukan mustautin. Walaupun sampai berbulan-bulan tetap mukim. Wal istitonu, nah ini dia. Dan mustautin itu, orang yang mustautin itu adalah la yaz'anu ay la yusafiru, bahwa tiada mereka melakukan perjalanan an mahalli iqamatihim, dari tempat tinggal mereka, saifan wala syita'an, baik di musim panas dan tidak pula pada musim dingin. Itu namanya mustautin. Dia punya keperluan, lalu dia keluar dari tempatnya, nanti ujung-ujungnya balik lagi. Nah itu mustautin. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini kalau bab tolak nih, Ibnu Umar nih yang pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya bininya lagi diceraiin. Kata Nabi, suruh rujuk lagi dia, suruh rujuk lagi. Karena hukumnya haram menceraikan istri lagi haid. Namanya talak bid'i, talak bid'ah. Hukumnya dosa. Bukan distinjau dari dosa talaknya. Abghadul halal ilallah at-tolak. Perkara halal yang paling dibenci adalah tolak. Nah, tolak itu ada dua macam. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Kalau tolak sunni itu tolak yang sesuai dengan syariat, yaitu istrinya selesai haid lalu suci kan. Nah, ketika di waktu suci belum disetubuhin cerai, itu namanya talak sunni, talak yang sesuai dengan syariat. Tapi jangan mentang-mentang udah tahu ilmunya udah dipraktekin lagi, jangan. Ini buat gambaran aja, ini gambaran. Ini buat gambaran aja ya. Itu tolak, namanya tolak sunni itu. Artinya talak yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan nas. Yang kedua talak bid'i, yaitu talak bid'ah.
maka suami yang melakukan talak bid'i dosanya. Kenapa? Karena melakukan talak itu tidak sesuai dengan syariat, yaitu menceraikan istri saat lagi haid. Yang kedua, dalam keadaan suci namun sudah disetubuhin. Perempuan lagi haid, suci, disetubuhin, habis disetubuhin diceraiin. Kagak merugi. Kagak merugi. Kenapa dikatakan talak bid'i? Karena itu bakalan nyusahin bidinya. Udah diceraiin kan? Udah diceraiin kan? Udah selesai kan? Kagak taunya beberapa bulan kemudian bidinya hamil dari dia. Iya. Udah bercerai, hamil. Lah kan kayak apa kesalnya itu? Mengandung anak yang lakinya udah nyeraiin dia, yang dia lagi gede banget. Akhirnya idahnya kan jadi panjang. Karena idah wanita hamil itu adalah sampai melahirkan. Aturan timbang 3 salah tata kurung, akhirnya jadi 9 bulan bisa lebih sampai melahirkan. Kan jadi lama nyusahin orang itu. Makanya pelakunya dapat dosa. Dosanya karena menjatuhkan talak pada saat istri lagi haid atau istri yang sudah suci dalam keadaan suci yang sudah disetubuhi. Itu pelajarannya dari Ibnu Umar nih. Gara-gara Ibnu Umar kata Nabi, suruh rujuk lagi. Karena kalau belum 3 bulan kan rujuk udah beres. Tinggal dia aja berdua urusannya itu. Iya. Saya balik lagi, udah beres sudah. Kecuali kalau habis talak 1 sampai 3 bulan kagak rujuk, dia pengen balik lagi, udah selesai 3 bulan, baru namanya tajdidun nikah. Ulang lagi nikahnya, karena udah melewati masa iddah kagak rujuk, walaupun baru talak 1. Tetapi boleh keadaan seorang suami itu menjatuhkan talak saat istri lagi haid apabila talaknya talak khulu berdasarkan permintaan istri dan dikasih duit nih 5 juta, lu ceraiin gue sekarang. Karena istrinya yang minta, itu namanya talak khulu. Kalau yang namanya talak khulu, yang pertama boleh suami menjatuhkannya walaupun dalam keadaan haid. Yang kedua, boleh suami menjatuhkan talaknya itu seumpama dia dipinta gitu, walaupun udah disetubuhin gitu. Dan yang namanya talak khulu nggak ada rujukannya. Kalau nanti di kedepan hari dia pengen balik lagi, ya itu tajdidun nikah gitu. Yang minta. Ya, baharuin lagi karena talak khulu nggak ada lucu, nggak ada lucu. Tapi kalau talak biasa, kamu saya ceraikan, seminggu kemudian mikir, ya lala lolo dan rumah balik lagi ngomong gue balik lagi belum jadi udah wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rakaatan, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat min sholatil jumu'ati wa ghairiha, dari sholat Jumat dan sholat selainnya, selain sholat Jumat, falyudib ilaiha ukhra, maka hendaklah ia menambahkan untuk sholatnya itu 1 rakaat lagi. Faqad tamat sholatuhu, maka sungguh telah sempurna sholatnya. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun lakin qawwa Abu Hatim irsalah.
Syar'un qauluhu man adraka rok'atan min sholatil jumu'ati, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, istadalla bihi, menjadikan dalil dengan hadis ini, ala anna fardal jama'ati fil jum'ati ar-rak'atul wahidatu, atas bahwa kewajiban sholat berjamaah pada sholat Jumat itu ar-rak'atul wahidatu adalah 1 rakaat. Kalau dia dapat 1 rakaat sholat Jumat, dapat Jumat dia udah. Wa man lam yudrikir rak'ata minal jum'ati, dan orang yang tidak mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat itu, yajuzu an yufariqal imamah, boleh dia mufaraqah dari imam, wa yutimma munfaridan, lalu dia menyempurnakannya dalam keadaan seorang diri. Jadi standarnya 1 rakaat. Ini 100 orang sholat Jumat, pas bangun di sujud yang kedua kan berdiri tuh, lalu semuanya masing-masing niat munfaridan, niat mufaraqah dari imam, udah sah Jumat itu. Jadi masing-masing pada sholat sendiri gitu, sah Jumat udah dapat 1 rakaat. Qauluhu wa ghairiha, dan selain sholat Jumat, ai wa ghairil jumu'ati minas sholawati kal jumu'ati, artinya selain Jumat dari sholat-sholat seumpama sholat Jumat. Faman lam yudrik rok'atan lam yudrikil jama'ata, maka barang siapa yang tiada ia mendapatkan 1 rakaat, maka tiada ia mendapatkan jamaah itu. Faqad taqaddama, maka sungguh telah berlalu, fi babil jama'ati, pada babul jamaah, babul jamaah yang sudah berlalu, al khilafu baina idrakil jama'ati, perbedaan pendapat antara mendapatkan jamaah, wa baina idraki juz'in minas sholati, dan antara mendapatkan 1 bagian dari sholat itu. Wal muhaqqiquna, dan para ulama menetapkan, minal ulama'i, dari ulama-ulama yang ahli tahqiq, anla annal jama'ata, atas bahwa pelaksanaan sholat berjamaah itu tudraku, didapatkan, bihusuli juz'in, dengan terhasilnya 1 bagian, minas sholati, dari sholat itu. Kaman ahrama, seperti orang yang bertakbiratul ihram, wal imam mujalisun, sedangkan imam dalam keadaan duduk, lit tasyahudil akhiri, untuk tasyahud akhir. Summa sallamal imam, lalu mengucapkan salam si imamnya itu. Fa innahu yudriku thawabal jama'ati, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala berjamaah itu. Wa illam yaqud ma'al imami, walaupun tiada ia duduk bersama imam. Jadi dia baru datang nih, imam lagi tasyahud akhir, dia baru Allahu Akbar, baru mau duduk, imam udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dia pahala berjamaah yang sempurna itu, dapat 27 rakaat itu dapat dia. Wa illam yaqud mahal imam,
walaupun dia belum sempat duduk bersama imam. Imam udah keburu salam, dapat pahala sholat berjamaah yang 27. Satu rakaat. Hah? Satu rakaat itu dihitung dari rakaatnya. Standarnya ruku. Dapat gak satu rakaat? Standarnya ruku. Man adraka ruku, adraka rakaat. Waman adraka rakaat, adrakal jumu'ah. Orang yang dapat satu ruku bersama imam berarti dia dapat satu rakaat. Kalau dia dapat satu rakaat berarti sempurna sholat Jumatnya. Tapi kalau dia nggak dapat ruku, tadi masalahnya dia nggak dapat itu rakaat, tapi pahala sholat berjamaahnya dapat. Jumatnya enggak, Jumatnya. Rakaatnya nggak dapat. Rakaatnya nggak dapat. Pahalanya sholat berjamaah dapat. Supaya johor, dia baru datang nih, langsung niat kan, usolli pada zuhri, Allahu Akbar, baru mau duduk, imam lagi tasyahud akhir, salam, dia nggak dapat rakaat itu, tapi dia dapat pahala sholat berjamaah. Nanti dia 4 rakaat, dia kerjain, karena nggak dianggap itu. Tapi pahala sholat berjamaahnya dapat. Satu rakaat kagak dapat. Enggak dapat ruku. Wa amal jum'atu, adapun Jumat itu fala tudraku, maka tidak didapati illa bi idraki rokaatin, kecuali dengan sebab mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau Jumat standarnya satu rakaat. Kalau dapat satu rakaat dapat Jumat. Kama sharraha fi hadal hadithi, sebagaimana telah menjelaskan di dalam hadis ini. Wa man lam yudrikir rakaata bil jum'ati, dan barang siapa yang tidak mendapatkan satu rakaat di sholat Jumat, yajibu itmamuha zuhran, maka wajib menyempurnakan sholatnya itu menjadi johor, karena dia tidak dapat satu rakaat. Dia datang, imam lagi tasyahud akhir. Dia datang sholat Jumat ini mah, imam lagi tasyahud akhir. Niat kan dia sholli fardhu Jumat, Allahu Akbar. Pas mau duduk, baru mau duduk salam imam. Salam imam. Maka setelah itu dia bangun menyempurnakan rakaatnya jadi 4, otomatis johor, karena dia nggak dapat satu rakaat Jumat. Sempurna ini jadi johor. Waqad aulaha fuqahauna asy-Syafi'iyyah, dan telah memaparkan para fuqaha dari ulama-ulama asy-Syafi'iyah. Wa al-ghazu bi hadhil mas'alati, dan mereka membuat teka-teki dalam masalah ini. Faqalu, mereka berkata para ulama, nawa wala sholla, sholla wala nawa. Dia niat tanpa sholat, dia sholat tanpa niat. Apa itu? Itu kan teka-teki. Wa al-ghazu, mereka membuat teka-teki. Ada orang niat tanpa sholat, ada orang sholat tanpa niat. Wadalika, yaitu kaman sholat al-jum'ati, seperti orang yang sholat Jumat, wa nawaha, dan dia meniatkan sholat Jumat.
walam yudrik rokatan, dan dia tidak mendapatkan satu rokaat itu, atamma zuhron, maka dia menyempurnakannya menjadi sholat johor. Fakot sholat zuhri, dan sungguh dia sholat akan sholat johor. Wanawa niyatal jum'ati, sedangkan dia niat sholat Jumat. Itu namanya nawa wala sholat wala nawa. Fal manwi al jum'atu, maka dia meniatkan sholat Jumat. Wal maqulu az-zuhru, sedangkan yang dikerjakan adalah sholat johor. Niatnya niat Jumat, sholatnya sholat johor. Itulah maknanya, ada orang sholat kagak niat, ada orang yang niat kagak sholat. Sholat wala nawa, nawa wala sholat. Qauluhu fal yadib fal yudib ilaiha ukhra. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika Bismillahirrahmanirrahim. Wa sub banil abi ma'al a'dadi wal fud banil ummi ma'al ajdadi wahkum alal ikhwati ba'dal addi hukmaka bihim inda faqdil jaddi wa sobbanil abi ma'al a'dadi wa khutbanil ummi ma'al ajdadi wahkum 'alal ikhwati ba'dal addi hukmaka fihim 'inda faqdil jaddi wahsub, dan hitunglah banil abi anak-anak bapak ma'al a'dadi bersama jumlah mereka yang berbilang. Banil ab, anak-anak bapak, berarti ninggangnya di kita apa? Anak bapak, berarti dininggangnya di kita apa? Saudara. Saudara. Orang anak bapak. Saudara. Nanti
ada syakik, ada syakikoh. Syakik artinya ya laki-laki saudara seibu sebapak. Syakikoh perempuan yang seibu sebapak. Maka hitung anak-anak bapak kita ada berapa jumlahnya. Hitung. Kalau memang dia berdampingan dengan kakek dalam hukum waris. Lalu warfud, dan gugurkanlah banil ummi, anak-anak ibu, ma'al ajdadi, bersama kakek. Kalau ahli warisnya adalah kakek bersama anak-anak ibu, anak ibu gak usah diikuti, nggak dapat dia. Tapi kalau kakek itu berdampingan dengan saudara-saudara, baik itu yang seibu sebapak atau yang sebapak saja, nah itu ada perhitungannya. Apakah mukosama, apakah sulh. Mukosama itu bagi hasil, bagi sama. Kalau tulut itu kakek dapatnya sepertiga, nanti sisanya buat saudara-saudara. Dengan syarat bagian kakek itu harus lebih besar dari yang lain. Wahkum, dan hukumkanlah dan tetapkanlah alal ikhwati, atas saudara-saudara ba'dal adli, setelah perhitungan itu. Maka sebagaimana kau menghukum fihim, pada saudara-saudara itu, inda faqdil jaddi, ketika ketiadaan kakek. Aku berkata, jami'u ma taqaddama, keseluruhan apa yang telah berlalu, fima idakana, pada sesuatu yang apabila adalah ma'al jaddi, bersama kakek itu, waladun li abawaini, anak-anak seibu sebapak, awaladun li abin, atau anak yang sebapak aja. Ahli warisnya kakek, lalu didampingi oleh saudara-saudara, apakah itu saudara yang sekandung atau saudara yang sebapak aja. Wadakaro bihadainil baitaini, pengarang menyebut pada dua bait ini hukum ma'idakana ma'al jaddi, sesuatu yang apabila adalah bersama kakek itu, auladun li abawaini, anak-anak seibu sebapak, wa auladun li abin, dan anak-anak sebapak saja, jami'an, secara keseluruhan. Sawa'un kana ma'ahum, baik adalah bersama mereka, sahibu fardin, orang-orang yang mendapatkan bagian hitungan wajib, aulam yakun ma'ahum sahibu fardin, atau tidak ada bersama mereka orang-orang yang mendapatkan bagian wajib, yang bagian setengah, yang bagian seperempat, yang bagian seperdelapan. Seumpama ibu, seumpama dapat seperenam, atau seumpama istri dapat seperdelapan kalau emang ada anak. Seumpama suami dapat seperempat kalau emang ada anak. Itu namanya sahibu fardin, orang-orang yang mendapatkan hitungan bagian wajib, memang boleh ditentuin. Kalau emang begitu, fahsub alal jaddi, maka
ketentuannya hitung atas kakek, banil abi anak-anak bapak, ma'a banil abawaini bersama anak-anak yang seibu sebapak, wa idduhum dan hitunglah mereka alal jadi atas kakek, ka'annahum kulluhum sinpun wahidun, seolah-olah mereka itu satu jenis. Jadi seumpama bagian suami seperempat, nanti sisi kakek dengan saudara-saudara itu mukosama sisa dari bagian suami. Wal muradu biqaulihi, dan yang dimaksud dengan ucapan penazam banil abi anak-anak bapak mutlakon, itu secara mutlak. Kalau dikatakan mutlak, auladul abi zukuron kanu au inatan, anak-anak bapak yang laki-laki keadaan mereka ataupun perempuan, mau laki mau perempuan itu. Wakada banul ummi, demikian pula anak-anak ibu. Thumma idza akhadal jaddu haddahu, lalu apabila mengambil kakek itu akan bagiannya, fahkum alal ikhwati, maka hukumkanlah atas saudara-saudara, ba'da dzalika, setelah itu, hukmaka fihim, akan hukum-hukum yang engkau telah menentukan pada mereka, inda faqdil jadi, ketika ketiadaan kakek. Fayuh jabu banul abi, maka dihijablah anak-anak sebapak, bisa kiki awil askoi, dengan sebab adanya sakit atau asko, satu orang anak sebapak seibu sebapak atau beberapa orang anak seibu sebapak. Fala syai'a li auladil abi, maka tidak ada bagian sedikit pun untuk anak-anak yang sebapak, illa idza kana min waladil abawaini syaqiqatan wahidatan, kecuali apabila adalah dari anak-anak yang seibu sebapak itu terdapat saudari perempuan saja. Wa fadula an-nisbiha syai'un, dan tersisa dari separohnya sesuatu, bahwa liwaladil abi, maka sisanya itu untuk anak yang sebapak. Seumpama kakek berdampingan dengan saudari seibu sebapak, saudari kan bagiannya setengah, lalu yang separohnya kemana sisanya? Baru sisanya itu diberikan untuk saudara sebapak. Mithaluhu, contohnya, jaddun wa akhun syaqiqun wa akhun li abin. Ahli waris itu kakek, lalu akhun syaqiq, saudara seibu sebapak, wa akhun li ab, dan saudara sebapak. Yastawi lil jaddi fiha, maka sama untuk si kakek dalam masalah itu, al muqasamatu wa thuluthu, baik muqasamah maupun thuluth. Kalau muqasamah itu kan bagi sama, kalau thuluth itu si kakek ngambil sepertiga. Falahu thuluthu, maka si kakek itu dapat sepertiga.
Wal baqi li syaqiqi, dan sisanya untuk saudara seibu sebapak. Wa yasqutul akhu lil abi, dan gugurlah saudara sebapak saja. Ba'da atihi alal jadi, setelah menghitungnya atas bagian kakek. Maka sisanya buat saudara seibu sebapak, sedangkan saudara sebapak aja gugur, dia nggak dapat. Wa kadzalika, dan sama seperti itu ada ahli waris jaddun, kakek, wa akhun syaqiqun, dan saudara seibu sebapak, wa ukhtun li abin, dan saudari seibu sebapak, wa ukhtun syaqiqun, dan saudari sebapak. Al muqasamatu khairun lil jaddi, maka muqasamah itu lebih baik untuk si kakek. Falahu sahmani min khamsatin, maka si kakek mendapatkan 2 bagian dari 5 bagian. Jadi kakek mengambil 2 bagian dari 5. Wali syaqiqi as-salasatul baqiyatu, dan untuk saudara seibu sebapak adalah 3 yang sisa. Watasqutul ukhtu lil abi, dan gugurlah saudari sebapak. Ba'da addiha alal jadi, setelah menghitungnya atas bagian kakek. Mas'alatun jaddun wa ukhtun syaqiqatun wa akhun wa ukhtun li abin. Wallahu a'lam bishawab.